Selamat malam semuanya. Balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, teman ngobrolin film tiap malam. Hari ini akan nge-review film Indonesia yang menurut gue gila, bagus banget, yang berjudul Sleep Call. Gitu ya. First impression gue terhadap film Sleep Call adalah gila. Gila banget ini film karena apa ya? Gue gak nyangka ini film punya makna yang dalam banget gitu. Mengangkat isu yang mungkin sensitif, didalami dengan makna yang cukup dalam. Diperankan sama Laura Basuki yang begitu bagus banget meraninnya, dengan banyak emosi sama Laura Basuki. Sinematografinya yang indah, directingnya juga yang bagus ya. Terus feel thrillernya juga yang terasa banget gitu. Berani, salah satu film yang berani. Kayak udah deh, total abis deh. Gue mau buat film thriller yang berani, tanpa filter kata-kata, tanpa filter adegan, itu dikeluarin di sini. Lucu, dan aktor-aktornya juga menurut gue semua karakternya gitu ya, itu berperan sangat bagus sesuai porsinya. Itu adalah banyak tuh ya first impression gue untuk film Sleep Call ini gitu ya. Nah, Sleep Call ini tuh diproduksi sama Ideon Picture dan diperankan sama Laura Basuki, terus ada Biowan juga, ada Danang, ada Kristo gitu dan lain sebagainya. Banyak banget orang terkenal juga di sini, artis. Dan sinopsisnya simpel sebenarnya, tentang perempuan gitu ya, Dina, yang bernama Dina. Dia itu kerja di tempat peminjaman online ilegal. Tempat peminjaman online ilegal yang harus menagih utang kepada orang-orang yang dipinjemin ya. Jadi bisa dibilang apa ya, pekerjaan itu lumayan unik. Dan gue mungkin baru tahu juga kalau seandainya pekerjaan ini benar adanya seperti ini ya. Gue gak tahu memang apakah benar ada seperti ini atau ini hanya di film aja. Tapi kalau benar ada, gokil. Dan kalau di filmin aja juga menjadi sesuatu yang unik gitu, dimana dia bekerja setiap hari itu kayak untuk ngasih pinjaman ke orang lain gitu ya. Tujuannya harus ada orang yang minjem duit di dia. Tapi juga pinjol ilegal gitu. Harus ada yang minjem duit di dia. Terus nanti udah tentu dong, targetnya adalah orang-orang yang kurang mampu. Ketika dia dipinjemin duit, berarti kan dia harus membalikannya dengan bunga. Karena dia tahu orang ini kurang mampu, pasti nunggak gitu. Ketika nunggak, bunganya itu nambah terus. Jadi si pinjol ilegal ini untung gitu. Jadi makanya kenapa kalau ada di poster itu kayak ada senyum marah. Jadi kayak lu harus senyum hal untuk menyambut orang biar mau pinjol ke lu harus marah ketika lu nagih gitu. Itu simple premise yang lumayan menarik banget gitu. Nah, si Dina ini karena dengan semua masalah yang dia miliki, dia tuh akhirnya merasa stres dan akhirnya dia menggunakan dating apps untuk ya ibaratnya mencari kesenangan lah, atau bertemu atau berteman dengan seseorang. Akhirnya kenal sama satu cowok yang dia suka gitu. Nah, jadi setiap malam ya dia sleep call. Dia sleep call terus paginya dia kerja, malamnya dia sleep call gitu dan lain sebagainya. Dia harus menagih kepada orang-orang gitu ya, menagih utang yang kepada orang miskin gitu. Di sisi lain malamnya nanti dia sleep call. Dan permasalahan yang dimiliki tuh banyak banget gitu. Mungkin yang mau gue bahas di sini adalah, ini menurut gue apa ya, gue sempat baca gitu, ini adalah film thriller pertama dari Fajar Nugros. Dan menurut gue film thriller terbaik kali ya Indonesia tahun ini. Gue suka banget, sumpah gue gak bohong. Ini kayak film yang lu ngerasa, mungkin durasinya gue juga gak tahu berapa, tapi terasa cepet gitu ya. Karakternya semua hidup, lucu banget di sini. Di sini kan ada Rachel V-nya juga yang baru pertama kali main juga gitu ya. Dan itu bagus banget. Perannya dia ini bener-bener kayak bukan menggunakan apa ya, biasanya kan terkadang tuh menggunakan influencer untuk datang ke sebuah film, dijadikan suatu role yang penting gitu, atau role yang kayak biasa kan influencernya cantik gitu ya, dimanfaatkan dengan role juga yang cantik juga, jadi untuk memikat gitulah. Tapi ini enggak gitu. Rachel V-nya di sini datang sebagai karakter yang berkomedi gitu. Itu gue shock sih. Dan itu bagus banget gitu. Itu luar biasa banget gitu. Dan semua jokesnya di sini tuh tentang orang-orang yang mencoba menagih utang tuh kayak lucu banget, lucu parah gitu. Jadi kadang isu sosial yang diangkat saat ini gitu, dengan banyaknya orang pinjol, itu bisa dikemas dengan komedi dan diberi makna dengan suatu hal yang kayak
sebab akibat gitu loh. Sebenarnya ini nggak baik gitu. Dan itu ditekankan secara tegas gitu. Itu yang gue suka sih. Jadi film ini menekankan sebuah pesan yang tegas yang ngebuat resikonya tuh bisa sejauh ini loh. Lu tuh bisa chaos loh, lu bisa ini loh kalau lu melakukan hal ini gitu. Dan itu bagus banget gitu. Dan dimana ketika sleep call, kan sleep call juga namanya kayak teleponan gitu ya dari jarak jauh gitu. Gue suka banget sama directing style dari Fajar Nugros yang tiba-tiba karakternya tuh kayak berada deket gitu loh sama dia. Tiba-tiba ada satu karakter yang teleponan terus sama Laura Basuki tuh, ketika dia teleponan ya ada di depan dia orangnya gitu. Tiba-tiba dia ada di sebuah taman gitu. Taman yang dia jalan bareng cowoknya itu, dan gue tahu itu sebenarnya ada di pikiran si perempuannya gitu. Di pikiran Dina gitu, di pikiran Dina yang menganggap dia berkomunikasi sama orangnya secara langsung gitu, walaupun secara online, tapi ya gue merasa deket sama orang ini gitu. Dan itu luar biasa gitu, luar biasa banget gitu, yang bagus banget gitu. Kayak pergantian, bisa dibilang pergantian visualnya gitu, dari nyata ke pemikirannya Dina ke apa itu menurut gue bagus banget gitu. Apalagi gue merasa sinematografinya tuh cantik gitu. Ketika dia ada di sebuah alam yang ada hanya di pikirannya dia, itu wow, gila permainan lampunya gitu ya. Gue merasa suatu hal yang menenangkan hatinya Dina gitu. Ntar balik lagi ke pagi, bangun untuk pinjol, itu beda lagi vibe-nya gitu. Jadi kayak banyak banget sebenarnya yang menarik di film ini gitu. Dan Laura Basuki harus dikasih jempol banget dalam berakting, memerankan banyak banget emosi. Banyak banget emosi, dari lucu, marah, sedih, seneng. Aduh gila, gue nonton ini tuh mes banget sama Laura Basuki memerankan karakter ini gitu. Dan dituntut untuk total banget gitu. Gue merasa kayak yang tadi gue bilang, film ini berani gitu. Bener-bener berani yang kayak gue mau ngomong kata-kata kotor ya gue ngomong kata-kata kotor gitu. Yang ini harusnya dikatain ini ya gue katain ini gitu. Gue mau marah-marah kayak gini, ya namanya pinjol kan ya, lu nagih ya pasti sama dong, kayak lu harus marah. Dan itu total banget, marahnya tuh bukan main-main gitu. Marahnya kayak gue bisa ancam ke anak lo, biar anak lo ini, biar anak lo ini, biar anak lo ini gitu. Gila menurut gue penulisannya rapi gitu ya, dieksekusi juga bagus gitu. Gue merasa di sini salah satu film yang bener-bener memberikan fresh banget lah, memberikan tontonan yang baru lah untuk gua khususnya gitu ya, yang mungkin sedikit jarang gitu untuk nonton film Indonesia gitu kan. Indonesia horor gitu, dan ini menurut gua Sleep Call benar-benar mematahkan film-film horor itu sih gitu. Kayak ya ini gua thriller juga bisa sebagus ini gitu loh. Dan mantapnya lagi ya, ternyata Fajar Nugros memberikan selipan plot twist di dalamnya yang kayak menurut gua anjir. Walaupun gua lumayan bisa menebak gitu ya, tapi menurut gue kebanyakan orang sulit untuk menebak kalau tidak menonton satu film A lah misalnya gitu. Karena gue nonton film A ini, gue langsung kayak anjir, ini pasti kayaknya arahnya kesana deh. Dan ternyata bener gitu, dan bagus banget gitu. Bagus banget, gue akuin kayak wow, gue nonton Sleep Call puas gitu ya. Dan mungkin salah satu tontonan buat kalian juga gitu. Mungkin kalau dari kekurangannya dari gue adalah gue merasa di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah itu lumayan lost sama karakter bisa dibilang dating apps-nya lah, dating date-nya dia di online gitu yang diperankan sama Bio1. Itu lumayan lost. Kayak fokus ceritanya tuh lebih ke Dina dan teman-temannya gitu ya. Gue merasa kayak kenapa nih kok nggak ada gitu loh. Gue merasa kayak hilang feel sebentar gitu. Kayak lost ceritanya, kok fokusnya jadi lumayan buyar dikit gitu. Tapi ya akhirnya dibalikin lagi gitu. Dan untuk di akhirnya gimana, suka apa enggak? Jawaban gue suka. Gue suka. Tapi ada tapinya nih gitu. Tapi twistnya tuh menurut gue harusnya bisa jauh lebih duar lagi sih gitu. Kalau seandainya scene-nya itu, jadi ibaratnya gila, film itu suka memberikan clue-clue gitu, clue-clue untuk kalian menebak plot twistnya akan seperti apa, endingnya akan gimana gitu. Sayangnya clue-nya tuh menurut gue di awal terlalu terpampang nyata gitu. Dan ya gue sih bisa menebak gitu ya. Tapi di endingnya juga gue merasa ada suatu masalah yang menurut gue sepertinya tidak semua masalah kayaknya harus bisa diselesaikan gitu. Menurut gue
ada masalah yang dibiarin aja gitu, dibiarin dan dibuat ngegantung aja gitu. Tapi ya mungkin itu pilihan gitu ya. Fajar Nugros lebih memilih untuk menyelesaikan semua beberapa masalah pentingnya dan dibuat ya clear aja penonton biar tidak berteori juga dan tidak salah juga dan bagus juga gitu. Balik lagi ya, itu kan cuma yang ada di pikiran gue gitu. Tapi gue suka banget sama film ini, Sleep Call gitu ya. Scoringnya dari gue 4/5. Seru asli. Kalian nonton aja di bioskop, Sleep Call masih tayang gitu ya. Dan udah bosan sama horor-horor, nonton thriller bareng Laura Basuki yang luar biasa bagusnya, cantik juga. Semua meranin apapun dengan berbagai emosi tetap aja cantik Laura Basuki dan tetap bagus, aktingnya luar biasa. Jadi mungkin buat kalian yang nonton bisa langsung tulis di kolom komentar, dan buat kalian yang belum nonton bisa langsung nontonnya di bioskop. Jangan lupa like, subscribe sama komen. Jadi segitu aja dari Sinema Tengah Malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.